Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arya Bila dengan NIM 23650153. Di sini saya akan menjelaskan tentang remedial UAS. Nah, di sini saya mulai. Pertanyaan nomor 1 itu yaitu soal tingkat mudah. Tingkat mudah, sedang, dan susah. Soal nomor 1 yaitu pada Spark data dibagi menjadi beberapa partisi agar dapat diproses secara paralel. Jika ukuran partisi seimbang, beban kerja antar eksekutor juga lebih merata sehingga proses lebih cepat. Sebaliknya, partisi yang tidak seimbang dapat membuat beberapa task bekerja jauh lebih lama. Soal nomor 2, dari filter, map, dan group B, yang paling berpotensi menambah biaya adalah grup B. Hal ini karena grup B biasanya membutuhkan shuffle, yaitu perpindahan data antara eksekutor berdasarkan key. Proses ini membutuhkan komunikasi, jaringan, dan resource tambahan. Nomor 3, cache atau baris digunakan ketika dataset yang sama dipakai berulang kali. Data sudah diproses dapat disimpan sehingga Spark tidak perlu mengulangi proses dari awal. Dengan demikian, pekerjaan ulang berkurang dan analisis menjadi lebih efisien. Soal nomor 4, jika ukuran partisi berbeda, maka task juga memiliki beban berbeda. Eksekutor yang mendapat partisi kecil akan selesai lebih cepat, sedangkan eksekutor yang mendapatkan partisi besar masih bekerja. Akibatnya, muncul ketidakseimbangan dan keseluruhan job harus menunggu task yang paling lambat. Soal nomor 5, struktur seperti region, zone, project, dan resource group penting untuk mengatur resource cloud. Dengan struktur tersebut, resource dapat dipisahkan berdasarkan aplikasi atau kebutuhan organisasi. Hal ini mempermudah pengelolaan, keamanan, monitoring, dan pengendalian biaya. Nomor 6, pada LAS pengguna masih mengelola banyak bagian seperti sistem operasi dan aplikasi. Pada PAS, provider menangani lebih banyak infrastruktur sehingga pengembangan dapat fokus pada aplikasi. Sedangkan SaaS, hampir seluruh pengelolaan dilakukan provider. Untuk tim kecil yang ingin fokus mengembangkan aplikasi, PAS lebih sesuai. Nomor 7, cloud penting ketika jumlah pengguna meningkat karena memiliki kemampuan scalability. Resource dapat ditambah sesuai kebutuhan. Selain itu, distribusi resource dan akses jaringan membantu pengguna dari berbagai wilayah tetap mendapatkan layanan yang responsif. Nomor 8, penyebab task memiliki waktu berbeda adalah ukuran partisi yang tidak seimbang. Partisi besar membutuhkan waktu lebih lama sehingga menjadi struggler. Akibatnya, walaupun sebagian task sudah selesai, job tetap menunggu task yang paling lambat. Soal nomor 9 dan 10. Nomor 9 dan 10 memiliki soal yang sama, jadi saya jawab sekaligus. AWS, Google Cloud, dan Azure sama-sama menyediakan layanan cloud, tetapi memiliki karakteristik yang berbeda. AWS memiliki ekosistem layanan yang sangat luas. Google Cloud kuat pada data analistik dan machine learning, serta menggunakan struktur seperti project, region, dan zone. Azure memiliki keunggulan dalam integrasi,
dengan ekosistem Microsoft. Namun, perbedaan yang paling penting bukan hanya providernya, tetapi kesesuaian layanan, struktur resource, keamanan, biaya, dan kemampuan tim IT dengan kebutuhan sistem. Soal nomor 11, untuk sistem akademik universitas, resource sebaiknya dipisahkan berdasarkan fungsi dan unit kerja. Hak akses juga harus diberikan berdasarkan role, mahasiswa, dosen, dan administrator tidak boleh memiliki akses yang sama. Hal ini menerapkan prinsip last privilege, yaitu pengguna hanya memperoleh akses yang benar-benar dibutuhkan. Jika semua pengguna diakses penuh, risiko kebocoran dan perubahan data tanpa izin akan meningkat. Soal nomor 12, sebelum memilih platform cloud, perusahaan harus mempertimbangkan kebutuhan komputasi, penyimpanan, skalabilitas, keamanan, biaya, layanan yang tersedia, dan kemampuan tim teknis. Platform tidak seharusnya dipilih hanya karena populer jika tidak sesuai dengan kebutuhan sistem atau kemampuan tim. Perusahaan dapat mengalami biaya tinggi, kesulitan pengelolaan, dan proses pengembangan yang lebih lambat. Nomor 13, pada kasus e-commerce bottleneck, kemungkinan besar terjadi pada grup B dan join karena keduanya dapat menyebabkan shuffle dalam jumlah besar. Jika distribusi data juga tidak seimbang, beberapa partisi menjadi jauh lebih besar sehingga task tertentu berjalan lebih lama. Solusinya adalah memperbaiki partisi, mengurangi data sebelum shuffle, mengoptimalkan join, dan menggunakan cache atau parses jika data digunakan berulang kali. Jika salah satu dataset join berukuran kecil, broadcast join juga dapat dipertimbangkan. Nomor 14. Untuk universitas, resort, cloud dapat dipisahkan berdasarkan sistem dan unit kerja. Misalnya sistem akademik, dokumen administrasi, dan analitik. PaaS dapat digunakan untuk aplikasi yang dikembangkan sendiri karena dapat mengurangi beban pengelolaan infrastruktur. Penyimpanan cloud digunakan untuk dokumen, sedangkan resor komputasi yang scalable digunakan untuk analitik. Risiko seperti kebocoran data, kesalahan akses, ketergantungan provider, dan biaya yang meningkatkan harus dikendalikan dengan role-based access, keamanan data, backup, monitoring, dan pengendalian biaya. Nomor 15 yaitu pada sistem media digital, data seperti komentar, klik, unggahan, metadata, dan log dikumpulkan kemudian disimpan di cloud. Spark digunakan untuk memproses data tersebut secara terdistribusi melalui partisi dan eksekutor. Setelah itu dilakukan transformasi dan analisis untuk menghasilkan rekomendasi konten serta monitoring aktivitas pengguna. Agar sistem efisien, partisi harus seimbang. Operasi software seperti grup B dan join perlu dioptimalkan, dan cache atau parses digunakan jika dataset dipakai berulang. Cloud mendukung sistem melalui penyimpanan besar, komputasi yang scalable, dan resource yang dapat disesuaikan dengan pertumbuhan data. Di sini penutup. Kesimpulannya, Spark berfokus pada pemrosesan data secara terdistribusi dan paralel. Sedangkan Cloud Computing menyediakan resource yang fleksibel dan scalable. Kunci dari keduanya adalah bagaimana kita mengatur partisi, mengurangi proses shuffle yang tidak perlu,
mengelola resor dengan baik, serta menjaga keamanan dan efisiensi sistem. Demikian penjelasan saya dengan remedial UAS tersebut. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.